Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Elvian Elius. Nomor induk mahasiswa 2002406125 dari kelas 2B Agroteknologi. Di sini saya akan menjelaskan soal UAS mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Nomor 1, jelaskan tujuan yang ingin dicapai dari pendidikan kewarganegaraan dan jelaskan pula pendapat Anda siapa yang disebut sebagai warga negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Jawaban saya, tujuan pendidikan kewarganegaraan tinggi yaitu membantu mahasiswa mengembangkan potensinya untuk menguasai ilmu, pengetahuan, keterampilan dan sikap kewarganegaraannya dan nilai-nilai yang berpartisipasi dalam kehidupan yang sama yang bermasyarakat dari komuniti setempat, bangsa dan dunia. Pendapat saya yang disebut sebagai warga negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 adalah Fatmawati. Ketentuan dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Negara Indonesia tahun 1945 tentang hal bahwa orang-orang bangsa lain untuk memperoleh kewarganegaraannya Indonesia harus disahkan dengan undang-undang adalah suatu hal yang sulit dilaksanakan pada saat ini karena tugas anggota legislatif yang berat dengan jumlah anggota yang terbatas. Nomor 2, kemukakan pendapat Anda perbedaan penerapan nilai hak asasi manusia pada masyarakat barat dengan penerapan HAM di Indonesia. Jawaban, Indonesia menganut paham demokrasi Pancasila di mana segala nilai-nilai dan norma bersumber pada kepribadian dan falsafat hidup bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Sehingga sebagai warga negara kita diharapkan menjalankan kehidupan sesuai dengan norma-norma yang ada dalam Pancasila agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM. Implementasi HAM dalam butir-butir Pancasila seperti memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Pemahaman HAM dan pelaksanaan HAM di Indonesia tidak sama dengan pelaksanaan HAM di negara lain, seperti pemahaman dan pelaksanaan HAM di negara dan menganut paham liberalisme. Hal ini menimbulkan dampak negatif pergaulan bebas, persaingan yang bebas di antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Nomor 3, menurut Anda apakah perempuan dan laki-laki di Indonesia, di negara kita sudah mendapatkan hak yang sama sebagai warga negara? Jelaskan jawaban Anda dan berikan contoh. Nah, jawaban saya, menurut saya perempuan dan laki-laki dengan kita sudah mendapatkan hak yang sama sebagai warga negara melalui persamaan gender bagi kaum perempuan. Salah satu contoh adalah persamaan dalam hal ketenagakerjaan. Perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan. Contoh lain adalah hak yang sama dalam bidang kesehatan, pendidikan, perkawinan dan keluarga, dan hak dalam kehidupan publik dan politik. Nomor 4, jelaskan pendapat Anda apa yang dimaksud dengan negara hukum. Menurut Anda, apakah negara Indonesia sudah menerapkan konsep negara hukum? Berikan satu contoh yang dapat mendukung argumentasi Anda. Jawaban, negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sentesi tegas apabila dilanggar. Negara Indonesia sudah menerapkan konsep negara hukum. Salah satu contoh adalah Indonesia menjunjung tinggi persamaan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Nomor 5, jelaskan makna demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat dan jelaskan pula perbedaan dasar sistem demokrasi Pancasila dengan sistem demokrasi liberal yang dianut oleh masyarakat barat. Jawaban saya, demokrasi sebagai sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat artinya pemerintahan demokrasi adalah suatu pemerintahan negara yang dipegang oleh seluruh rakyat. Rakyatlah yang harus dituruti.
Perbedaan sistem demokrasi Pancasila dengan sistem demokrasi liberal yang dianut oleh masyarakat Barat adalah dalam demokrasi Pancasila memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memeluk agama sesuai kepercayaan masing-masing. Ada perlindungan hukum dan kesamaan di depan hukum, musyawarah untuk mencapai mufakat, dan saling gotong royong. Sedangkan paham liberalisme memberikan batasan hak dengan dalam urusan ekonomi, kebudayaan, dan agama. Paham liberalisme memandang manusia sebagai makhluk yang bebas untuk melakukan apa saja yang diinginkan. Nomor terakhir itu nomor 6. Menurut Anda, apa yang membuat bangsa Indonesia dapat eksis atau bertahan sebagai bangsa sampai hari ini? Jelaskan pendapat Anda. Jawaban saya, bangsa Indonesia masih eksis dan bertahan sebagai bangsa sampai hari ini karena Indonesia masih tetap menjadikan sebagai dasar negara dan menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan negara dalam berbagai bidang. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara di dalamnya mengandung makna sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa perlu kita pertahankan. Karena jika tidak, maka bangsa Indonesia akan mudah terpecah belah dan tidak memiliki tujuan dalam berbangsa dan bernegara. Terima kasih.